Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini semuanya? Kebetulan daerah Rumbai ada beberapa daerah yang banjir ya, termasuk rumah Bapak juga banjir kemarin. Ya, sebelumnya untuk memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada Tere, Bapak persilakan. Sebelum memulai belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Tere sudah memimpin berdoa pada hari ini. Saya ucapkan selamat datang semuanya, selamat bergabung pada pembelajaran administrasi server jaringan untuk di kelas 11. Oke, nah hari ini kita akan belajar tentang pelajaran administrasi sistem jaringan, dan sebelumnya kita udah belajar pada minggu kemarin. Nah, minggu kemarin kita udah belajar tentang metode instalasi, tentang pengertian dari sistem operasi jaringan. Nah, siapa kira-kira yang masih ingat apa itu sistem operasi jaringan? Mungkin ada yang bisa menjawab atau menjelaskan kepada kita semua sebelum kita memulai materi yang baru. Apa itu sistem operasi jaringan? Sistem operasi jaringan sebuah jenis sistem operasi yang ditunjukkan untuk menangani sebuah jaringan. Nah, untuk metodenya, ada apa saja metode penginstalan pada sistem operasi jaringan? Metodenya. Oke, ada yang masih ingat ini? Ada yang masih ingat? Nah, ini dia. Tentang GUI dan CLI. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada hari ini tentang tata cara instalasi sistem operasi sebuah jaringan pada OS Debian Server berbasis GUI dan CLI. Nah, tujuan kita belajar pada hari ini adalah nanti Ananda akan mencoba penginstalan Debian-nya dan akan ada LKPD yang akan Bapak berikan untuk panduan Ananda bekerja. Jadi tujuannya adalah melalui praktikum Ananda mampu menginstal atau mendemonstrasikan instalasi sistem operasi jaringan dengan etos kerja dan rasa yang ingin tahu. Yang kedua, Ananda mampu menganalisis prosedur instalasi sistem operasi jaringan dengan rasa ingin tahu dan tanggung jawab. Nah, jadi maksudnya gini, Ananda nanti akan belajar bagaimana langkah-langkah penginstalannya. Nanti akan ada bahan ajar yang Bapak berikan. Silakan Ananda ikuti bahan ajar yang telah Bapak berikan. Jadi ada prosedurnya. Langkah pertama ngapain, langkah kedua ngapain, sampai langkah terakhir apa yang harus kita kerjakan saat penginstalan. Jadi dalam menginstal, kita tidak langsung next, dan selesai, tapi kita tahu tahapan dari setiap yang kita kerjakan waktu kita melakukan penginstalan sistem operasi jaringan. Nah, oke. Kita akan membahas tentang apa itu GUI dan apa itu CLI. Nah, dari yang Ananda pelajari minggu kemarin, apakah ini maksud dengan tipe GUI? GUI itu apa? Graphic User Interface, Pak. Nah, Graphic User Interface. Kalau CLI? Command Line Interface. Command Line Interface. Nah, itu yang kita bahas pada hari ini. Kita akan belajar cara nginstal yang GUI dan cara nginstal yang CLI. Dan keduanya, manakah yang lebih ringan, itu yang nanti akan kita bahas. Nah, jadi manakah yang lebih ringan nanti Ananda akan tahu sendiri dengan mempelajari modul yang telah Bapak berikan. Nanti modulnya akan ada di dalam classroom. Jadi pada hari ini sama seperti minggu kemarin akan ada yang namanya LKPD. Akan Bapak share apa itu LKPD yang akan kita kerjakan pada hari ini. Nah, LKPD hari ini tugasnya individu, nanti filenya akan Bapak kirim dan langsung dikerjakan di file tersebut. Nah, file tersebut nanti akan dikirim balik ke dalam Google Classroom. Ini dia tampilannya. Nanti Ananda langsung saja mengerjakan yang analisa. Jadi ini ada keterangan di atasnya, ada pembahasan. Nah, di bawahnya ada tugas yang akan Ananda kerjakan. Nah, ini dia. Jadi nanti ada gambar. Nah, kira-kira gambar ini tentang apa? Nanti silakan Ananda buat keterangannya.
ini adalah gambar tentang. Nah, ini nomor 1. Nomor 2, ini ada gambar lagi. Kira-kira gambar ini tentang apa? Buat keterangannya. Lalu ada analisis yang akan Ananda kerjakan, ada 1 dan 2. Ada 2. Yang pertama, cobalah Ananda simpulkan perbedaan antara GUI dan CLI. Yang kedua, nah ini dia. Manakah yang lebih ringan? Nginstal berdasarkan GUI atau nginstal yang berdasarkan CLI? Nanti berikan alasan Ananda manakah yang lebih ringan. Dan terakhir ada kesimpulan. Berikanlah kesimpulan. Nah, jadi yang Ananda kerjakan pada hari ini adalah LKPD tersebut. Dan nanti sekitar jam 1:30 kita akan Google Meet lagi. Kita akan presentasi dari soal-soal tersebut. Selamat bekerja. Nanti akan Bapak kirim LKPD semuanya, bahan ajar dan videonya ke dalam classroom. Dan jangan lupa asensinya juga diisi. Terima kasih, ahwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda semua udah gabung lagi untuk presentasi dari latihan yang telah Ananda kerjakan. Oke, kita langsung saja membahas LKPD yang sudah dikerjakan. Untuk gambar yang pertama, kira-kira siapa yang akan bisa menjelaskan maksud dari gambar yang pertama? Saya lah, Pak. Oke, Taufik. Silakan Taufik. Gambar nomor 1 itu adalah pada bagian itu adalah pengaturan besar memori atau RAM yang akan diberikan pada mesin VirtualBox. Tidak bisa melewati batas hijau dari bar. Nah, pada gambar tersebut kan ada recommended tuh. Maksudnya recommended itu apa? Yang direkomendasikan, Mbak. Besar RAM-nya. Oke, jadi kurang lebih pada gambar nomor 1 itu memang tepat yang dibilang Taufik bahwa pada gambar tersebut adalah proses pengaturan RAM yang akan digunakan pada mesin virtual yang mau kita buat. Nah, sekarang coba soal yang analisis. Jadi, coba Ananda simpulkan perbedaan Debian GUI dengan Debian CLI. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Apa sih sebenarnya perbedaan dari GUI dan CLI? Ya, silakan Sepia. Perbedaan Debian tipe GUI dan CLI adalah tipe GUI bisa diklik sehingga mempermudah kita untuk mengakses serta mengkonfigurasikannya, sedangkan tipe CLI semua konfigurasi harus diketik secara manual. Oke, ada tambahan? Saya, Pak. Coba Sakila. Kalau GUI berbasis grafis, adanya tampilan grafik pada layar. Yang ketiga, interaksi antar pengguna sistem komputer lebih grafik hanya yang ketiga, input yang paling sering digunakan untuk interaksi antara pengguna dan sistem komputer adalah menggunakan keyboard. Ya, Pak. Oke. Saya mau juga lah, Pak. Oke, boleh Taufik, silakan. Apa tuh Taufik? GUI membutuhkan lebih banyak memori karena banyak ikon grafis seperti gambar, ikon, dan lain-lain. Sedangkan CLI tidak perlu banyak memori karena hanya berupa barisan teks. Oke. Nah, analisa dari jawaban yang Ananda berikan itu memang sangat berhubungan dengan materi kita yang pertama minggu kemarin. Nah, jadi, intinya kalau GUI itu memang berbasis graphical user interface. Jadi tampilannya dalam
contoh yang bisa Ananda dapati dalam sehari-hari, ya ini contoh saat kita menggunakan Windows. Nah, sama semuanya, tampilannya, fungsinya, cara penggunaannya sama. Nah, namun kalau yang tipe CLI, Command Line Interface, maka tampilannya hitam putih, semua konfigurasi atau semua perintah harus diketik, dan keuntungannya, kelebihannya dari GUI adalah penggunaan memorinya lebih kecil kalau CLI. Namun kalau GUI lebih besar penggunaan memorinya. Oke, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang konfigurasi IP address. Konfigurasi IP address sekaligus ada sedikit pelatihan tentang menjadi seorang YouTuber. Nah, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak tutup kegiatan kita pada hari ini. Di bulan November tidak akan lama lagi kita akan ujian semester. Jadi harapan Bapak belajar rajin, pelajari file-file yang telah dikirimkan oleh guru, apapun mata pelajarannya dipelajari dengan sebaik mungkin, dan kita nanti akan siap untuk menghadapi ujian semester pada akhir bulan ini. Tanggalnya belum tahu, nanti akan diinfokan. Baiklah, menurut ketua masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan, dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan terhindar dari segala macam musibah. Dan kita doakan kita yang sedang dilanda musibah banjir agar cepat surut airnya. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.